Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, hari ini kita ngobrol perkara iman. Tambah susu. Sungguh-sungguh. Masya Allah. Ya. Jadi gini. Kita sebelum kita jadi mayoritas manusia ini pengen kaya. Ada nggak yang orang atau manusia nggak pengen kaya? Ada, tapi sedikit. Contohnya siapa? Mungkin para sufi yang meyakini bahwa orang kaya masuk surganya 500 tahun lebih lama misalnya. Iya, jadi orang kaya terakhiran 500 tahun lebih lama itu. Jadi, iya, bukan duluan Ustaz, lebih lama. Meyakini itu sehingga takut dengan harta. Mungkin ya, ada yang memegang dalil itu sehingga tidak ingin jadi orang kaya, ada. Termasuk saya pernah itu Ustaz. Pernah saya nggak mau jadi orang kaya. Punya rasa begitu. Punya rasa seperti itu. Dan alhamdulillah memang nggak bisa kaya Ustaz. Karena keyakinan kita, prasangka kita kepada Allah, kalau kaya itu terakhiran masuk surga. Nah, tapi yang tidak kita ketahui atau tidak kita pikirkan adalah iya masuk surga terakhir benar. Tapi kan dia tetap masuk surga Ustaz. Nah, itu kan. Ini masuk surga. Nah, itu satu. Yang kedua, mungkin ada yang meyakini bahwa di surga itu paling banyak orang miskin. Benar Ustaz? Ya. Nabi pernah bersabda bahwa di surga itu kebanyakan orang miskin gitu mayoritas. Sehingga dengan kemiskinan itu merasa bangga. Tapi dia tidak melihat mungkin hadis lain, tidak melihat dari lain bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Nah, jadi dengan miskin, ya, saking miskinnya, saking laparnya nggak tahan, sehingga dikasih mie 1 dus pindah agama. Ya, pindah agama dengan 1 dus. Nah, jadi intinya adalah kehidupan di dunia ini pilihan. Ketika kita meyakini dengan kemiskinan itu bahagia, ya sudah, pingin miskin aja misal. Atau meyakini dengan kekayaan itu bisa bahagia, ya dia akan ikhtiar untuk kaya. Atau meyakini hanya dengan amal agama yang sempurna, gitu misalnya. Maka dia amal agama yang sempurna. Tapi banyak juga yang meyakini amal agama yang sempurna, dia sudah beramal, tapi nggak bahagia. Kenapa? Misalnya ditagih pusing, berarti kan tidak bahagia kan gitu. Nah, yang benar seperti apa? Semuanya benar Ustaz. Semuanya benar. Tergantung dari keyakinan masing-masing. Seperti misalnya keyakinan tentang rezeki antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik meyakini bahwa rezeki itu udah ditetapkan, mau tidur nggak ngapa-ngapain tetap dapat. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Tapi Imam Syafi'i meyakini enggak, rezeki itu ya, atau duit ya, atau makanan itu harus diikhtiarkan. Ya harus kerja, kalau nggak kerja nggak dapat tuh. Rezeki yang berupa makanan dan lain itu nggak dapat. Mana yang benar gitu? Mana yang benar Ustaz? Di antara dua ini? Ya pasti dua-duanya benar gitu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang meyakini kemiskinan, benar. Ada yang meyakini kebahagiaan dengan miskin, benar. Dia bahagianya dengan kaya, benar. Dia bahagianya dengan agama, benar semua. Bukan salah satu benar, salah satu salah, tidak. Benar semua. Kenapa? Karena misalnya ada orang yang ngomong harta itu nggak bisa membuat bahagia. Tapi banyak orang yang bahagia dengan harta. Misal kita ketika dapat gaji, bonus, seneng kan? Nah, panennya melimpah, seneng nggak? Seneng, bahagia kan gitu. Nah, jadi itu semua
Sekarang kita harus paham dunia itu apa, Ustaz. Dunia ini kalau kita persempit itu bahasan tentang dunia atau rezeki itu duit, Ustaz. Kita persempit ya. Jadi dunia itu kata guru saya Ustaz Nasrullah itu terlaknat. Jadi harta kita, mobil kita, rumah kita, istri kita, dunia ya itu terlaknat. Kecuali ada ilahnya. Kecuali yang kita gunakan untuk Allah. Jadi yang kita gunakan untuk amal-amal kebaikan, nah itu. Jadi ketika segala sesuatu yang ada di dunia ini kita tidak gunakan untuk Allah, itu terang. Nah, itu kuncinya. Jadi kita ini mau kaya, ini nggak apa-apa boleh. Gitu. Tapi kira-kira untuk apa kekayaan itu? Nah, jadi kita harus tahu. Walaupun kita miskin, Ustaz, ya, dengan kemiskinan itu kita jauh dari Allah kan terlaknat juga. Terlaknat gitu. Sudah miskin, nah, gitu. Jadi intinya bukan kaya atau miskin dan lain-lain, tapi intinya segala sesuatunya itu untuk apa gitu. Ya, kalau kita bahasa kitab Lauh Mahfuz yang sudah Allah tetapkan, kita itu sudah ditetapkan miskin, kaya, surga, neraka gitu. Sudah Allah tetapkan. Tapi bukan berarti kondisi kita saat ini ya, kondisi kita saat ini adalah ya sudah. Misalnya kita miskin nih sekarang. Kenapa miskin? Ya memang sudah di kitabnya. Nah kita nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Kita miskin kenapa? Pertama itu sudah kehendak Allah, iya kehendak Allah. Tetapi apakah semata-mata itu tidak? Bisa jadi karena kita malas. Karena gini Ustaz, kita itu nggak tahu loh, kita itu takarannya berapa nggak tahu. Gitu. Kekayaan kita berapa yang dari Allah ya, yang dari Allah. Sehingga ketika kita dapat 3 juta ya sudah, nggak bisa jadi Allah ngasihnya 5 miliar kan, tapi nyampainya 3 juta. Nah, jadi kita nggak boleh apa ya suudzon lah sama Allah ketika kita miskin dulu. Kenapa? Karena alhamdulillah saya ngalamin gitu 10 tahun bersusah payah ikhtiar cari dunia nggak dapat. Sekarang kurang lebih 5 tahun bahasa saya tidak ada ikhtiar cari dunia gitu, malah dapat Ustaz, malah dapat miliaran bahkan sampai miliar. Tapi saya nggak ada ikhtiar, saya merasa tidak ada ikhtiar sedikit pun untuk dunia. Saya ikhtiarnya malah untuk akhirat gitu, tapi malah dapat dunia. Nah itu kita pahami dulu dunia itu Ustaz. Nah, lalu pernah juga mungkin kita mendengar bahwa dunia dan isinya jadi harta, emas, duit, mobil, rumah itu bagi Allah itu tidak lebih berharga dari 11 nyamuk kan. Kalau misalnya dunia ini lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk, maka orang kafir ini nggak dikasih apa-apa sama Allah. Artinya adalah apa ya? Dunia ini ibarat sampah. Jadi kalau kita punya sampah, diminta orang dikasih nggak usah? Ada orang minta sampah, pasti kasih. Jadi ketika kita minta sampah sama Allah, kira-kira dikasih nggak? Pasti dikasih. Harusnya pasti dikasih kan? Kalau sampai kita minta sampah aja nggak dikasih, nih, antum punya sampah, saya minta dikasih. Terus antum punya mobil kan, atau motor gitu misalnya, saya minta dikasih nggak? Motornya saya minta. Ya harusnya dikasih, harusnya. Enggak, antum nih nyata nih, antum punya motor nih, saya minta dikasih nggak? Pasti nggak dikasih. Nggak dikasih kan? Antum punya rumah, saya minta dikasih nggak? Pasti nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Karena persepsinya tadi sudah beda. Karena berharga Ustaz. Iya. Karena rumah berharga, motor berharga. Kalau sampah enggak. Begitu juga Allah itu, dunia itu nggak berharga. Tapi surga berharga nggak? Lebih berharga daripada dunia. Jadi kita jangan kepedean kalau minta dunia nggak dikasih, apalagi surga Ustaz. Enggak. Iya. Jadi kekhawatiran guru saya adalah
Ketika kita hidup miskin di dunia, minta duit saja nggak dikasih, apalagi surga. Gitu. Jangan-jangan nih, kita sudah hidup miskin, nggak apa-apalah nanti yang penting saya masuk surga. Kata Nabi kan di surga banyak orang miskin. Jangan kepedean, jangan karena dosa-dosa kita kebanyakan itu makanya kita miskin. Artinya adalah bisa jadi kita udah miskin, udah payah, di akhiratnya lebih miskin, lebih payah. Jadi kata guru saya, salah satu indikator kita ada di surga atau kita bisa masuk surga adalah kita ngerasain surga di dunia ini. Surga sebelum surga. Surga sebelum surga. Nah, salah satu ciri surga apa? Di surga itu mau apa-apa tinggal mikir aja sih. Betul kan. Makan, kasih makan. Ayam udah matang, pisang udah tinggal makan. Nah, kita juga di dunia ngerasain dikit-dikit lah. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, saya dan murid-murid saya ada itu materinya. Kalau mau mobil, mau apa itu mikir aja Ustaz. Pengen mobil. Alhamdulillah dengan izin Allah Ustaz, saya praktekkan itu ketika saya pengen mobil, dapat mobil. Nggak ada duit, nggak ada ikhtiar kerjanya gitu, nggak ada bisnisnya. Bisnis ini nih dapat duit buat beli mobil nggak ada Ustaz. Nganggur saya 5 tahun ini. Bahkan nganggur di tahun kedua itu saya beli rumah, dapat mobil gitu. Bisa gitu. Jadi intinya saya membuktikan gitu Ustaz. Jadi bukan cuma teori tapi memang dibuktikan. Kalau kata guru saya ini, saya buktikan benar gitu. Dan murid-murid saya banyak juga membuktikan gitu. Yang tadi ya ada testimoni, dia pengen kredit mobil nggak usah saya bilang. Alhamdulillah dengan izin Allah seminggu foto. Alhamdulillah Ustaz beli cash seminggu Ustaz. Dengan izin Allah ya, masya Allah semua itu. Jadi pertama kita harus tahu dunia itu apa. Ya nggak berharga kecuali untuk akhirat. Makanya dengan izin Allah saya punya rumah Ustaz, saya niatkan untuk menerima tamu-tamu Allah gitu ya. Ada tamu guru-guru dari India, guru-guru dari Indonesia, dari mana-mana gitu kan. Mungkin kalau antum dari Ternate, dari Tidore, Mas Turo misalnya kan, insya Allah siap rumah saya kan gitu kan. Jadi itu saya niatkan gitu Ustaz. Saya niatkan ya, meskipun dalam perjalanannya bisa jadi nggak bisa. Kenapa? Di rumah ada keluarga, ya, pas. Keluarga saya dari kampung misalnya datang, ada jam mana itu nggak bisa karena nggak muat gitu. Atau keluarga yang laki-laki saya suruh ke masjid kan nggak mungkin kan, iktikaf di masjid. Tapi kalau dalam kondisi normal, insya Allah siap kapanpun ya. Termasuk kendaraan itu Ustaz. Dalam kondisi normal insya Allah siap kapanpun. Jadi memang sudah saya niatkan seperti itu. Nah termasuk dengan izin Allah nggak pernah dihitung, duit masuk terus, pas kita print ada miliaran gitu kan. Itu semua nyata ya. Jadi memang pikir aja mikir ya gitu. Jadi kalau di Mana Rezeki itu ada namanya ilmu LOP, Law of Projection. Jadi mikir aja. Ingin uang 100 juta, mikir aja. Ya Allah 100 juta gitu. Tidak dapat 100 juta seperti itu. Jadi gitu. Nah, terkait kita fokus ke hutang ya. Kalau di Mana Rezeki itu amanah. Nah, gimana supaya kita punya hutang, punya amanah cepat lunas gitu. Nah, sebelum kita ngomong cepat lunas, kita bahas dulu yang buat nggak cepat lunas Ustaz. Penyebab nggak cepat lunas. Yang pertama dia merasa mampu Ustaz. Contoh, misalnya PNS, utang 5 tahun, potongan 5 juta. Contoh ya, gaji 6 juta, masih sisa 1 juta kan? Tapi dia dipotong otomatis, auto debit. Itu dia nggak ngapa-ngapain aja lunas gitu. Kenapa? Karena auto debit. Atau karyawan gitu, punya gaji 10 juta, utangnya 5 juta, masih ada itu 10 tahun KPR rumah 5 juta gitu. Itu pengalaman saya itu
agak berat untuk dibantu Allah. Kenapa agak berat? Karena dia merasa mampu. Nah, ini kunci ya teman-teman. Sudah merasa aman. Jadi merasa mampu, merasa aman, ya sudah. Jadi bahasanya Allah itu mungkin apa namanya? Ketika nggak butuh Allah, dia kan nggak butuh tuh. Ya udah Allah nggak ada di situ. Gitu. Nah, siapa yang cepat lunas? Nah, yang cepat lunas ini malah kebalikannya Ustaz. Orang-orang yang sudah nyerah, udah dipecat dari kerjaan, utang 1 miliar gitu, udah ditagih, bulan ini harus dibayar gitu kan. Ya udah, nggak bisa, utang juga nggak mungkin, utang 1 miliar kan gede. Jadi dia sudah mentok, akhirnya dia hanya ya Allah, saya mentok ya Allah, tolong bantu bayar, nah gitulah kurang lebih. Jadi ketika sudah mentok, nah itu langsung tuh cepet malah lebih lunas duluan dibanding yang bulanan itu. Testimoninya banyak Ustaz, nanti bisa dilihat di Telegram. Teman-teman Telegram testimoni lunas hutang gitu. Nanti ada tuh. Nah, itu testimoni orang-orang yang belajar sama saya. Jadi yang nyebabin itu salah satunya dia merasa mampu. Kebalikannya, yang menyebabkan Allah bantu atau cepat lunas utang, dia merasa tidak mampu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya yang kita mampu ini, kita kan ngerasa mampu nih, supaya dibuat seolah-olah nggak mampu. Nah, gimana caranya? Ya kita ini aja sama Allah. Ya Allah, saya nggak tahu umur saya, kan gitu kan. Saya nggak mau meninggal dalam kondisi berhutang. Jadi kita buat bahasa, buat kata-kata, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Setelah itu kita tinggikan Allah setinggi-tingginya. Ya Allah, sesungguhnya kalau bukan Engkau yang lunasin, maka utang saya ini nggak akan lunas. Gitu. Karena saya nggak tahu umur saya nggak tahu kondisi ekonomi Indonesia. Itu kita pokoknya buat bahasa yang kita tidak mampu, bebas. Ya, nanti kalau minta contoh bisa juga saya kasih contohnya. Ada saya tulisan-tulisannya gitu. Contoh-contohnya. Jadi itu cara paling mudah agar Allah cepat lunasi utang kita adalah itu. Ngerasa tidak mampu. Selama kita mampu, ngerasa mampu itu enggak. Makanya kalau ada yang mau belajar, masih mampu enggak? Ya masih. Saya biasanya nggak terima aja. Ya udah, karena mampu. Tapi kalau sudah nggak mampu, udah nggak kuat saya Ustaz. Nah ya baru saya ajar. Seperti itu sih. Ini poin penting. Ya, kira-kira ada yang mau didiskusikan Ustaz? Ya, ini menarik ini. Kalau saya tadi berpikir yang di prolog tadi awal, kan kita sering kejebak ya. Kaya atau miskin? Iya. Kaya atau miskin? Saya dulu pernah ditanya ketika ngaji di Temboro itu, Pak Yai tanya kepada murid-muridnya, boleh jadi orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya, menunaikan hak kekayaannya itu, pokoknya kaya dan soleh lah. Soleh. Atau miskin, sabar, ridho, tidak mengeluh dengan kemiskinan. Bagaimana? Udah ditanya pada diam kan? Karena pada diam, bingung mau jawab yang mana. Akhirnya malu-malu ada yang pengen kaya, ada yang miskin aja. Udah, kamu nggak usah pilih karena Allah sudah tentukan masing-masing. Betul. Jadi fokusnya nggak usah kaya atau miskin itu bukan tujuan. Betul. Karena kadang-kadang terjebak di situ. Jadi kembalikan ke fokus bahwa hari ini adalah takdir terbaik dari Allah, maka di hari ini beramal yang terbaik. Jadi apa saja, siapa saja, amal yang terbaik. Kalau dia dagang dengan baik. Kalau dia bisnis dengan baik. Kalau dia kerja karyawan. Yang penting fokusnya adalah mencari ridho Allah. Ya. Untuk apa sih? Untuk cari ridho Allah. Ya. Kadang-kadang alasan-alasan kaya, alasan-alasan miskin itu kadang dianggap penting, padahal itu nggak penting. Ya. Yang paling penting adalah cari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Ini menambah khosananya saya ini. Iya. Jadi tentang tadi yang butuh ini. Nah, ini kadang-kadang
kita tadi kalau di zona aman kan Ya udah nggak butuh Allah tuh. Seolah-olah ya kan aman, beras aman, ini aman ya sudah. tapi Bahkan nggak doa lagi nih ya. iya, nah ini kelemahannya kita. Tidak doa kan udah semua udah aman. Siapa dulu yang pernah saya dengar, masa nunggu pentok dulu baru Allah, kan nggak usah kepentok, Allah bisa. Jadi tawakal ketika ada sesuatu dan tawakal ketika tidak ada sesuatu sebenarnya lebih susah tawakal ketika ada sesuatu. Betul. Betul. Jadi cara menghadirkan tawakalnya itu memang butuh. Betul. Enggak betul. Jadi salah satu yang penting itu guru. Guru itu hukumnya wajib punya guru. Jadi ketika kita mau sukses misalnya, mau sukses bisnis, wajib gurunya guru ahli bisnis, bukan guru ahli agama, bukan. Guru ahli agama diajarinnya ngaji nanti. Tapi ahli bisnis yang misalnya paham muamalah, bahkan dikatakan kalau kita nggak paham muamalah nggak boleh kita berbisnis. Untuk bisnis nggak boleh, kita harus katam tuh kitab muamalah misalnya baru, saking pentingnya ilmu muamalah. Tapi bukan berarti kita belajar tajwid biar bisnisnya lancar, enggak, salah ya. Tapi untuk mendapatkan keajaiban, nah itu guru yang ahli keajaiban. Ya, misalnya ada magnet rezeki, ada pola pertolongan Allah, ya kan, misalnya teman-teman. Saya rasanya lunas, spesialis lunas utang, Coach Mario misalnya. Itu perlu guru-guru yang ajaib gitu, yang memang mengajarkan keajaiban gitu. Mau pinter bahasa Inggris, jangan ke guru matematika. Meskipun guru matematika bisa bahasa Inggris, ya, tapi pasti beda gitu ya. Kalau guru bahasa Inggris dia tahu trik-triknya dan lain-lain sebagainya. Jadi itu Ustaz, wajib sangat penting ada guru. Gitu. Bismillah. Mau bertani gitu ya harus ada gurunya. Gitu. Jangan Pak, saya bertani udah dari nenek moyang udah jago nih. Bahkan saya Ustaz, saya lulusan pertanian, saya sering nih belajar kok apa orang-orang di Jawa Timur itu yang wah luar biasa Ustaz. Ada ilmu bagaimana kita punya ayam 10 ekor, ayam kampung, dalam waktu 3 tahun jadi milioner, jadi miliaran duitnya itu Ustaz. Bisa. Karena ada ilmu jadi diajarin, masuk akal dan bisa dipraktekkan. Ada gurunya, benar. Kalau kita nggak ada gurunya, ayam 10 ekor ya mentok-mentok jadi 50 ekor udah pusing kita, banyak bener nih ayamnya gitu, banyak yang mati. Tapi kalau ada gurunya, diajar. Cara membuat kandangnya, cara kasih makan. Jadi sangat penting punya guru. Satu. Terus yang kedua, ya kita jangan pelit. Ya kalau zaman dulu itu kita ngaji, semiskin-miskinnya kita, semiskin-miskinnya orang tua kita, kalau kita anaknya ngaji, itu Pak sebulan sekali ngasih pisang, ngasih beras, ngasih padi, kan ke guru ngaji kan? Ada pisang, kasih ke guru ngaji. Ada kasih minyak kelapa, minyak tanah untuk lampunya. Itu semiskin-miskinnya orang tua kita. Nah, apalagi zaman sekarang kita sebagai orang tua itu mampu. Anak kita belajar kursus bahasa Inggris 1 juta, 2 juta dibayar. Guru ngaji 50.000 itu yang telat bayarnya. Kadang lupa. Jadi kita balik. Kalau saya guru ngaji itu 50.000, saya bayar 100.000. Guru ngaji berapa? 200.000, saya bayar 500. Sekali-kali kasih 1 juta, sekali-kali kasih 10 juta. Biar doa dia, guru ngaji biasa kasih 50.000, kasih 10 juta. Masya Allah. Wah, betul ya. kaget betul, itu ngeri doanya itu. Nah, jadi yang gitu-gitu kita harus pahami. Ada lagi Ustaz, diskusi kita Ustaz. Ada yang mau diobrolin Ustaz? Ya, siapa yang masalah gak kepingin jadi orang kaya. Jadi orang yang cerdas itu rata-rata ingin jadi orang kaya. Hanya jalannya ini yang kita nggak tahu jadi orang kaya.
ada yang kaya ini jalan modalnya harus ada. Rata-rata bagaimana kalau di kampung saya itu rata-rata orang jadi kaya modalnya harus mengambil di bank. Daftarnya itu 500 juta, 600 juta buat usaha, buat buka toko. Terus setoran juta di banknya itu satu bulan ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, 30 juta. Nah, di sana itu rata-rata di kampung saya kayaknya itu semua rata-rata ambil uang di bank. Rata-rata standar mereka sekarang teman-teman saya standar rendah itu ada yang 25 juta satu bulannya. Angsurannya ya? Angsurannya itu ada yang 15 juta, ada yang 10 juta bahkan. Jadi di sana itu kayanya kaya dengan ambil uang di bank disalurkan supaya menjadi kaya. Diputer. Nah, jadi kalau umpama sebenarnya kalau untuk kaya yang di Malaysia ini ya mungkin jalannya beda. Alhamdulillah saya puluhan orang pengusaha toko sembako macam-macam dan sejenisnya yang belajar ke saya. Kenapa? Karena kayak gitu sama persis yang kayak Ustaz ceritakan, utang ini. Pada akhirnya nanti ya setahun 2 tahun itu barang itu berkurang ya. Barang itu berkurang tapi uangnya habis gitu. Misal belanja 100 juta gitu kan gitu, sebulan sekali belanja 100 juta gitu, 100 juta. Nah nanti dia walaupun sudah belanja 100 juta itu total barang di tokonya itu berkurang. Misalnya awalnya 200 juta habis belanja lagi 100 juta gitu. Dia udah belanja 100 juta pas dia hitung barang saya kok kurang gitu, sisa 150. Dia berkurang turun sisa 100 gitu. Turun. Pada akhirnya habis barang. Tapi Angsurannya belum habis. Kenapa? Karena janji Allah, Ustaz. Riba itu diperangi Allah dan Rasulnya dan dijamin bangkrut. Nah, dijamin, Ustaz. Jadi bukan 1-2 orang, puluhan gitu. Dan bahkan ratusan orang. Saya punya macam-macam guru itu yang ada yang mantan direktur bank gitu kan. Itu guru saya, dia punya murid banyak ya. Kalau ngomongin bank dia ahlinya karena dia direktur kan. Jadi dai bank atau sales bank yang ke lapangan itu semua itu yang ngajarin direkturnya, trik-triknya gitu kan. Udah mau lunas top up, bahkan belum lunas top up itu tuh luar biasa. Jadi pada intinya banyak, tidak 1-2 orang pebisnis pada akhirnya mengatakan menyesal dengan riba. Karena apa? Karena baru tahu ilmunya gitu. Nah, saya kasih tahu saat di tempat antum apakah mereka tahu ilmunya atau belum ada yang mengajarkan. Yang jelas kalau nanti biasanya kalau udah kepentok baru dia belajar kan. Jadi kalau kayak gitu Ustaz itu bukan kaya, itu kaya semua. Kenapa? Saya pulang kampung Ustaz. Kampung saya di Lampung. Saya pulang kampung. Alhamdulillah kan saya kan beli rumah cash, beli mobil cash. Saya pulang ke Lampung. Pas pulang ke Lampung, saya ngelihat di kampung saya itu Ustaz, hampir semua orang punya mobil. Dan mobilnya itu kurang lebih 300 juta ke atas harganya. Nah, rata-rata 300 juta. Saya tahu ini 300, 400. Ada yang 1 miliar gitu harganya. Saya berpikir, wah alhamdulillah ini orang di kampung saya orang-orang kaya semua gitu kan. Saya mikir gitu, tapi nggak sampai sehari saya baru sadar, oh mereka semua itu kredit Ustaz. Ya itu angsur, mobil angsuran 5 juta, rumahnya masih angsur juga 1 juta 2 juta. Gitu. Saya bilang, oh, jadi rumah itu bukan punya mereka. Kenapa saya bilang bukan punya mereka? Suatu saat dia nggak kuat langsung disita sama bank. Mobil itu bukan punya mereka. Suatu saat dia telat 3-4 bulan, oh ditarik sama leasing. Jadi itu kaya semua Ustaz. Dan itu banyak. Di kota-kota itu teman-teman saya itu
mobilnya baru-baru, tinggal di perumahan, itu angsuran semua. Suatu saat dia dipecat, misalnya kredit rumah 20 tahun, dia 10 tahun. Nah, ini pengalaman saya nyata nih. Ada yang sudah 20 tahun, sudah kredit 8 tahun. Kan udah hampir separuh tuh. Dipecat Ustaz. Dia dipecat, saya dipecat itu. PHK apa namanya? Kolaps perusahaannya. Dia stres ya. Kenapa? Rumahnya disita bank. Bank syariah apa? Hilang rumahnya. Jadi kapan saja bisa diambil. Jadi kalau lanjutan tadi, di kampung saya itu rata-rata kaya di sana. Kalau mau kaya, ya berani harus ambil uang di bank, harus berani Resiko. harus rajin, risiko. Nah, tapi gak sedikit pun banyak yang gagal. Banyak bahasanya di sini gulung tikar karena berani mengulang bank. Makanya kalau di kampung saya orang kayanya itu rata-rata itu kan dia terikat dengan bank. Terus gayanya memang gaya selain, tapi utang kayanya orang kaya tapi hidupannya hutang semua. Makanya kemarin saya bilang kalau di teman-teman, kalau kita di khususnya ini apa-apa bilang, orang yang kaya sebenarnya itu adalah orang yang keluar jalan Allah. Kenapa orang jalan Allah itu orang nggak pikir dunia lagi, nggak pikir duit lagi, nggak pikir pekerjaan. Itu kaya sebenarnya adalah jalan Allah. Nah, namanya kalau kerja masih kaya, kok masih pikir uang pakai duit, itu belum kaya. Jadi yang kaya sebenarnya adalah orang yang keluar jalan Allah. Nah, mereka juga kadang-kadang begitu juga. Kalau orang kaya sekarang uangnya urus toko sampai pagi, sampai menghitung uang itu sampai pagi jam 2 jam 3. Itu bukan kaya itu. Nah, ditipu sama kekayaan. Kayak dikerjain. Nah, makanya saya solusinya sekarang ini bagaimana kaya yang datangnya dari Allah. Mutlak datangnya dari Allah. Nah, supaya tidak ada embel-embelan tadi satu bank. Harus harta warisan yang kita dapat. Yang kita minta inginkan itu kita dengan usaha, dengan doa, sambil usaha kecil-kecilan. Nah, supaya jadi, dengan usaha kecil-kecilan itu, dengan kita mujahadah, mungkin ada cara-cara trik untuk masuk ke tirai itu, bisa membuka tirai itu yang kita ceritakan kemarin itu, supaya kita bisa dapat seperti orang-orang yang sukses dunianya begitu. Ya, jadi kita bahas yang penghasilan 5 miliar setiap bulan ya. Money Terjek itu punya tagline penghasilan 5 miliar per bulan. Kenapa kok bisa 5 miliar per bulan? Bisa karena kita yakini dulu nomor satu bahwa Allah ngasih kita rezeki 5 miliar per bulan. Nah, caranya apa? Caranya dengan membuka perisai istighfar. Ya. Di Quran dijelaskan bahwa untuk dapatkan uang 5 miliar per bulan itu, ya, untuk mendapatkan harta, ya, didefinisikan sama guru saya 5 miliar per bulan itu, kata Allah, enggak disuruh bisnis, enggak disuruh kerja, tapi disuruh istighfar. Ya, jadi istighfar ini silakan kita jabarkan. Istighfar itu kan minta ampun, berarti kita minta ampunnya ada, tidak hanya istighfar kan, mungkin sholat tobat, terus mandi tobat, itu saya jabarkan. Jadi yang belajar ke saya itu saya arahkan untuk sholat tobat dan mandi tobat selain daripada istighfar. Itu satu. Terus yang kedua, lalu kalau kita dapat 5 miliar dengan istighfar, lalu apa gunanya bekerja? Ngapain kita kerja gitu kan? Kerja kan pengen dapat duit gitu kan. Kalau udah dapat duit ngapain kita kerja? Nah, intinya istighfar itu untuk menggugurkan dosa. Nah, ternyata Ustaz, ketika kita sudah melakukan misalnya istighfar, sholat tobat, sholat hajat, kok nggak dapat 5 miliar gitu? Atau mungkin tambah seret misal tambah seret, udah zikir udah kok tambah seret? Itu berarti ada dosa yang belum diampuni Ustaz. Ada perisai yang belum dilepas. Nah, ternyata Ustaz, itu ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh istighfar, tidak bisa diampuni oleh sholat, tidak bisa diampuni oleh sedekah, tidak bisa diampuni oleh
sholat taubat tidak bisa diampuni oleh mandi taubat, tidak bisa diampuni oleh istighfar. Ada, Ustaz. Dan dosa ini hanya bisa diampuni dengan lelahnya kita bekerja. Jadi bekerja itu intinya juga penghapus dosa juga. Iya, perisai juga. Jadi kalau kita pahami adalah bekerja berbisnis ikhtiar itu dalam rangka buka perisai. Tetapi banyak sekarang orang kerja malah dia nambah perisai, Ustaz. Ya, betul. Yang harusnya- Contoh misalnya ada PNS dia kerja halal ya ternyata dia ngambil di bank, nambah perisai. Nambah perisai kan? Oke. Terus misalnya jam kerja masuk jam 8 misalnya dia jam 9 telat. Itu kan sepele kan? Tapi itu nambah perisai. Kita dagang misalnya kan? Kurangin timbangan, nambah perisai. Karena kerja ya. Kerja. Kualitas jelek nih beras. Oh ini yang bagus. Padahal jelek gitu. Rasanya gak enak. Enak rasanya ini berasnya. Saya udah nyoba. Padahal dia nyoba gak enak tuh berasnya. Atau buah manis-manis gitu kan. Dibuka manis pas dipilihin yang asam tuh kan. Orang jual buah kan jago. Sampai rumah kok asam gitu ya. Semangka atau durian gitu nyampe rumah rasanya hambar. Padahal tujuannya itu untuk buka perisai biar dapat 5 miliar kan. Tapi malah nambah dia. Itu malah nambah. Nah, jadi hakikatnya ketika kita bekerja dan berbisnis itu dalam rangka buka perisai biar kita dapat 5 miliar per bulan. Caranya seperti apa? Kalau kita niat buka perisai berarti kita dalam bekerja, berbisnis, berdagang pasti ngikutin arahan Allah sesuai Quran dan Sunnah. Nggak berbohong, nggak korupsi, macam-macam. Fokusnya sudah lain kan. Oh, fokusnya udah lain. Kalau kemarin Ini buka perisai nih kita niatnya kan gitu kan. bukan untuk uang lagi. Bukan untuk uang lagi. Nah, apakah dengan kita niat buka perisai kita mau nambah hutang di bank? Kan nggak mungkin. Ya udah kita sekarang taubat sudah. Nggak mungkin kita nambah kenapa dalam rangka membuka perisai. Kan? Itu jadi kita pahami. Kalau kita nambah berarti nambah perisainya itu. Nggak selesai masalahnya. Nambah seret rezekinya gitu. Ini saya kayak kepikiran juga kan. Saya kan ASN ya, PNS. Ya. Itu saya sudah kepikiran itu dari lama tapi belum dipraktekkan. Ya. Ketika kita berangkat telat, itu kan berarti kita ada hak yang bukan milik kita. Betul, uang kita. Harusnya kontrak kita itu jam sekian berangkat, jam sekian pulang. Tapi kita belum jam sekian belum berangkat, belum jam sekian sudah pulang. Berarti kan ada waktu yang Betul. kita korupsi. Itu pasti ditanya Allah itu. Udah nggak mungkin nggak itu. Iya. Nah, itu ketika artinya yang kemarin-kemarin ini kan harusnya kan maaf mungkin kita harus dengan sadar diri untuk dipotong. Iya, betul. Dipotong entah itu dibersihkan dengan apa zakat atau sedekah atau infak atau Niatin aja sedekah. Ya Allah, saya sedekah ini niat apa untuk ganti korupsi waktu saya gitu. Jadi semua bukan karena semua antum saja. Hanya namanya pekerjaan itu kemarin saya pernah cerita sama Ustaz Rajibir itu